Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Temposcan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika. Menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan. Building the next frontier. Ini ada sedikit research kecil-kecilan di teman-teman di ITB. Saya lakukan research kecil-kecilan. Ada 20-an saya coba research orang-orang yang sudah ada di level atas gitu ya. Itu kalau dilihat dari sampel tersebut, ada yang di C-level, di eksekutif, ada yang di akademisi, ada yang di entrepreneur, ada yang di policy maker. Itu rata-rata yang masuk yang sampai di top level itu butuh waktu sekitar 15 tahun rata-rata. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat, tapi rata-rata 15 tahun. Nah, ini kalau lihat dari Pak Made dari 1995 sampai masuk di C-level di 2011 tadi ya, di Munich ya. Itu 16 tahun. Jadi ya more or less di average rata-rata karir seseorang masuk ke C-level. Nggak tahu nanti era ke depan apakah generasi berikut akan lebih cepat atau lebih lambat, itu nanti situasinya mungkin akan berbeda ya. Nah, kalau refleksi dari situ, kira-kira Pak Made ini waktu masih kuliah atau SMA, apakah berpikir karirnya akan seperti sekarang atau gimana kira-kira Pak Made? Pak Kris, ini pertama-tama thank you nih undangannya. Jadi Pak Kris ini kan teman dekat ya dari dulu ya, jadi kita sangat dekat sekali secara secara mental maupun secara fisik, karena kita tetanggaan ya Pak Kris ya. Walaupun jarang ketemu karena kesibukan masing-masing. Jadi undangan ini buat saya kehormatan. Kehormatan buat saya karena bisa berbagi cerita pengalaman selama hampir 30 tahun lah ya di dunia profesionalisme ini. Yeah. Nah, balik ke pertanyaan Pak Kris mengenai SMA, terus terang saya nggak punya bayangan akan jadi seperti apa. Tapi simple yang waktu SMA saya pikirin, yang saya selalu terngiang. Satu, senang pelajaran yang sains. Jadi matematika, fisika, kimia, itu saya senang sekali. Jadi bahkan karena saking senangnya dengan pelajaran itu, saya sampai mengabaikan pelajaran-pelajaran yang saya anggap nggak penting pada saat SMA itu. Seperti misalnya bahasa Indonesia, betul. Jadi waktu itu yang ada dalam pikiran saya adalah saya tuh pengen menjadi nah kan waktu SMA kan kita pikirannya horizonnya baru melihatnya sampai ke kuliah ya, jadi nggak mikirin kerja gitu ya. Tapi saya pengen kuliah di bidang yang relevan di tiga ini, matematika, kimia, sama fisika. That's it. Jadi horizonnya memang nggak sampai ngelihat ya. Itu mungkin bedanya zaman sekarang dengan dulu zaman kita ya Pak Kris ya. Karena mungkin sosial media tidak membantu, nggak ada kan sosial media pada saat itu. Jadi kita horizonnya terbatas, tapi menurut saya itu membantu kita jadi fokus mengerjakan apa yang atau mempelajari apa yang menjadi keinginan kita di masa itu. Saya bisa sampaikan bahkan malah ya waktu kimia itu kan saya terkenal dulu anaknya agak slang ya, anak SMA ya. Tapi teman-teman SMA yang satu kelas gitu ya, dari kelas 1 terus masuk ke jurusan fisika kelas 2, mereka tahu kalau ada problem mengenai kimia itu tanyanya itu sama Made ini gitu.
kita kalau SMA manggilnya nggak Made, kita semua punya nama. Karena kalau di Bali kan Made semua. 25% orang Bali namanya Made. Jadi Dharma, jadi saya panggilnya dulu Dharma. Kita tanya sama Dharma. Dan memang bacaan saya, literatur saya waktu SMA itu saya udah baca buku-buku kuliah kakak saya. Karena kebetulan kakak saya nomor 1 itu juga kuliahnya di kimia. Jadi dia udah semester 4 waktu itu, saya baru kelas 2, saya udah baca buku itu. Sehingga kalau guru menerangkan itu saya pikir, wah ini yang saya barusan baca nih, gitu kan. Jadi bisa membantu. Ya, itu yang membuat akhirnya saya mutusin sekolah di teknik kimia, milih UGM. Kira-kira gitu Pak Kris. Ya. Nah, kemudian setelah di kuliah, berarti kan udah memenuhi target lah ya, target jangka pendek tadi yang dibilang bayangan dari SMA tadi, wah masuk nih teknik kimia. Nah, setelah itu kan pasti horizonnya lebih luas lagi ya, dengan pergaulan, dengan pindah ke kota lain yang kota pelajar dan sebagainya di Jogja. Itu kemudian terbit impian lain yang kira-kira menginspirasi mau jadi apa ke depan dalam karirnya. Nah, ini masih belum muncul Pak Kris. Terus terang, karena waktu saya masuk ke bidang kimia, itu keinginan saya masih konsisten pengen ahli di bidang kimia. Jadi waktu itu saya kepengen sekali malah jadi guru atau dosen gitu ya di bidang kimia. Jadi saya membayangkan kalau saya nanti lulus, saya akan ngambil master, saya akan ngambil S3 gitu ya, S2, S3 di bidang teknik kimia. Dan saya akan bekerja melakukan riset-riset. Jadi horizon saya pada saat di kuliah, yang lihatnya yang saya role model itu adalah guru-guru saya, dosen-dosen saya pada saat itu. Yang memberikan inspirasi dosen ya? Sorry Pak. Yang memberikan inspirasi pada saat itu masih dosen yang dilihat? Masih dosennya. Nah, jadi waktu itu saya punya dosen pembimbing namanya almarhum Pak Sutomo PD. Beliau ini sabar sekali orangnya. Jadi dia mendorong, oke, Made, saya tahu kamu punya minat di sini, ya udah kamu gali aja sesuai dengan minat kamu. Jadi riset-risetnya pun di bawah bimbingan lab dia. Jadi saya ngambil konsentrasi dulu namanya unit operations. Unit operation itu kalau di bidang teknik kimia itu adalah mempelajari teknologinya. Jadi kayak misalnya teknologi pemisahan, ya purifikasi misalnya distillation, kemudian pengeringan yang seperti itu. Jadi lebih ke alat-alat proses lah. Nah itu saya ngambil riset saya di bidang itu. Nah sebetulnya saya mulai shifted atau bergeser dari arah itu tuh setelah lulus. Jadi kalau boleh ngelompat perjalanannya Pak Kris, setelah saya merantau ke Jakarta, kan saya sebetulnya keterima di beberapa perusahaan lah ya. Waktu itu kan zaman kita lulus itu pilihan masih banyak banget ya. Jadi misalnya di Astra, saya keterima di beberapa unit perusahaannya Astra, termasuk di Astra Microtonic. Waktu itu Astra itu punya microchip di Batam ya, di Batam. Terus kemudian ada beberapa lah, tapi saya nggak tertarik. Nah, mulai shiftednya itu adalah pada saat saya dapat inspirasi dari kenalan saya yang bekerja di Bank Indonesia pada saat itu. Beliau ini salah satu lulusan kakak kelas saya juga di UGM, Fakultas Ekonomi. Nah, beliau mendapatkan beasiswa dari BI pada saat beliau bekerja di BI itu untuk mengambil master sama MBA ya, MBA di Denver sama PhD di Australia, tapi saya lupa sekolahnya. Nah, beliau mengatakan gini, Made, kalau kamu menekuni bidang engineering, kamu akan menjadi spesialis. Kamu akan menjadi spesialis. Enggak ada yang salah dengan spesialis itu, tapi kamu akan sampai pensiun tuh ya paling akan jadi engineer. Ini ada pilihan nih Made, kamu ambil sekolah bisnis yang bisa melengkapi bidang kamu dengan engineering ini. Sehingga kamu ngelihatnya lebih holistik. Tidak hanya sisi teknis, tetapi juga dari sisi bisnis. Disitulah akhirnya saya shifted. Jadi saya tolak tawaran kerja dari Astra, tawaran kerja bahkan dari BPPT. Saya keterima pada saat itu di BPPT, pada saat zaman Pak Habibie. Jadi ada satu proyek di Lampung pada saat itu, bioenergi. Udah diinisiat sama Pak Habibie. Tapi akhirnya saya tolak, saya pilih ngambil sekolah di PPM.
Nah, di situ mulai Makanya kita ketemu ceritanya. ya. Ya, kita ketemu, saya ketemu dengan Pak Kris, ya kan, ketemu dengan teman-teman dari berbagai top university ya di PPM ini, dari ITB, dari IPB, dari UI. Nah, di situ dibentuk, oh ternyata iya benar, kita bisa memilih topik kita sangat detail gitu ya dalam engineering, tapi kalau di-equip dengan kemampuan atau pengetahuan finansial, Ya, manajemen, ya people itu akan lebih mantap. Nah, disitulah kemudian mulai bergeser seperti yang akhirnya arah yang saya tempuh sekarang. Kira-kira gitu Pak Kris. ya, ya. Nah ini emang riset yang tadi saya katakan tadi yang terhadap teman-teman di ITB sampel yang saya temukan itu memang yang tadi 15-16 tahun orang berkarir di bidangnya lalu sampai ke C level itu sekitar 70% itu memang switch background Hmm. dari satu bidang ke bidang lainnya tadi, misalnya tadi dari engineering ke manajemen ya. Nah, yang tidak switch itu adalah yang berkarir di akademisi. Hmm. Tadi spesialis tadi yang kata Pak Mari tadi. Jadi emang teman-teman yang saya riset ini dia sampai di top level di akademisi, artinya guru besar lah ya. Kalau sejajarnya top level itu kan guru besar. Itu 100% nggak ada yang switch dan mencapai karirnya itu rata-rata 25 tahun sampai guru besar. Jadi Oke. cukup jauh lebih lama daripada si level. Jadi mungkin Pak Made pilihannya tepat kali ya, lebih cepat sampai si level karena switch. Tapi memang Ya. itulah karakteristik ini rata-rata ya. Jadi Ya. memang Tapi itu menurut saya ya, tepat atau enggak itu pilihan sih Pak Kris. Kalau menurut saya mungkin dalam konteks saya, oh itu yang paling cocok. Tapi mungkin buat teman-teman kita ya, ya, ada ya, beberapa teman saya yang profesor, ya, eh, ya, ya, memang jalannya itu. jalannya. Ya. Jadi dari situ kita lihat bahwa ada orang-orang dekat yang memberikan inspirasi ya. Tadi kalau Ya. SMA tadi mungkin apa kakak tadi ya yang sudah kuliah duluan di bidang kimia. Lalu pas kuliah ada dosen yang memberikan inspirasi. Lalu setelah tamat ada teman tadi di BI yang memberikan inspirasi. Jadi memang seringkali inspirasi itu datang dari orang-orang dekat ya. Jadi Dari kalau lingkungan ya. kita, lingkungan dekat kita, kalau kalau salah bergaul atau lingkungannya kurang tepat, ya mungkin nggak ada inspirasi yang memicu kita ya. Ya. Nah, ini Ya yang itu, saya mau highlight Pak Kris. ya, ya, Ini benar sekali. Saya sejalan banget dengan apa statement Pak Kris bahwa inspirasi kita tuh dibentuk oleh lingkungan kita ya. Saya kerasa banget, walaupun kita sebentar sekali ya di kos bersama tuh di Jalan Matraman, kurang lebih kan sekitar 6 bulan ya sampai kita ya, lulus ya. Itu saya ngerasa ini saya cocok banget. Jadi saya terinspirasi dengan Pak Kris yang pada saat itu kita sama-sama ngambil bidang yang sama. Kita malah satu grup ya, satu satu kelompok. Kemudian ada Pak Dewo Made Susile, ya kan, yang saat ini beliau adalah CEO dari Adira. Kebetulan, ya, ya ini kalau mungkin suatu saat kita bisa undang, saya mau dengar juga inspirasi dari Pak Dewo ini. Jadi kita tuh tiga ini ya kita belajar bersama-sama dan saling mempengaruhi kelihatannya gitu ya. Saya kepengen seperti Pak Dewo, saya kepengen seperti Pak Kris gitu ya. Saya dulu waktu waktu kita sekolah itu, wih, Pak Kris ini bacanya selalu lebih awal dari saya nih. Dulu saya ingat sekali itu ada bukunya Kenichi Ohmae ya. Ya, Kenichi Ohmae, apa namanya? future, Dia PhD-nya nuclear nuclear, engineer ya. ya, Nuclear engineer. Oh, itu udah dibaca, udah dilap sama Pak Kris, saya sampai terkagum-kagum. Nih saya harus baca juga nih. Kira-kira gitu. Jadi itu mendukung sekali yang disampaikan Pak Kris barusan. Jadi memang teman-teman sekitar kita, keluarga, guru, orang tua itu sangat mempengaruhi pola pola pikir kita dan ya, inspirasi yang kita kita tentukan di dalam perjalanan hidup kita. ya, ya. Nah, jadi tadi kan skill setnya itu pas di SMA, skill setnya tadi kan lebih ke bidang-bidang dasar ya, mathematics, kimia, fisika gitu kan ya. Hmm. Lalu eh, kuliah pasti juga di bidang kimia skill setnya. Plus mungkin ditambah dengan kegiatan-kegiatan di kampus gitu ya. Ada social
skill yang yang diperoleh selama di kampus. Nah, begitu masuk di tadi S2 gitu kan, mulai ada skill set yang lain tadi yang disampaikan oleh Pak Made, ada memahami bisnis secara lebih komprehensif, tapi masih pada tataran knowledge theoretical ya. Ya, Nah, begitu masuk di dunia kerja, bagaimana Pak Made melihat skill set yang didapat dari sekolah, SMA, kuliah sampai S2 itu pada saat masuk di dunia kerja, apakah skill set tersebut dampaknya signifikan atau kemudian itu menjadi fondasi untuk mengembangkan skill set lain yang mungkin tadinya belum kebayang karena tadi horizonnya mungkin lebih pendek dan sebagainya ya. Gimana Pak Made? betul sekali. Jadi setuju sekali dengan statement itu. Itu kan kita dulu banyak belajarnya itu bukan dari dari lecturingnya. Kan Ya. kita dikasih studi kasus, kita banyak refer ke studi kasusnya dari Harvard ya. Itu yang menurut saya sangat amazing. Salah satu yang PPM itu kuat di situ adalah itu memberikan knowledge gitu ya buat kita dalam mempelajari studi kasus. Bahkan kita dibuatkan trial gitu. Kalau kita ngambil keputusan begini, misalnya di bidang personal management, hasilnya akan seperti apa dalam training. Nggak mesti semua yang kita lakukan dipikir baik itu akan menghasilkan bisnis result yang bagus gitu kan. Kita ingat ya case-case yang seperti itu. Nah, pada saatnya saya masuk ke dalam dunia kerja yang sebenarnya, itu semua sebetulnya di tahap awal itu masih menjadi backup knowledge yang ada di belakang kita. Ini juga mungkin tips buat adik-adik yang nanti akan masuk ke bidang dunia kerja ya. Karena saya merasakan, langkah yang saya ambil ini tepat. Kenapa saya bilang begitu? Jadi pada saat saya masuk ke bidang dunia kerja, saya memilih topik yang memang inline dengan background saya dan minat saya, yaitu operations. Saya pengen sangat paham tentang operation dari pabrik farmasi. Kebetulan perusahaan bidang yang saya pilih itu farmasi. Jadi awal-awal karir saya dicemplungin di produksi. Nah, ini kan kalau teknik kimia dengan farmasi memang satu family gitu ya dalam bidang knowledge. Tapi memang nggak exactly sama karena nggak semua kurikulum yang di teknik kimia itu bisa diaplikasikan. Tapi saya ngelihat bahwa bidang yang saya akan tekuni itu adalah bagaimana saya memperkuat pengetahuan teknis saya sehingga saya bisa membantu atau berkontribusi pada perusahaan dalam membangun produk yang berkualitas, kemudian productivity-nya tinggi, efisien gitu ya, dengan conversion cost yang paling optimal lah. Jadi selama kurang lebih mungkin 10-12 tahun karir saya awal itu saya benar-benar fokus ngembangin itu. Mulai dari produksi, ya kan, kemudian saya mempelajari karakteristik dari produk-produk yang kita proses pada saat itu. Bahkan saya juga nyemplung ikut menjadi semacam operator karena saya pengen dapat experience. Kalau saya bikin obat gini, gimana sih caranya ngejalanin mesin ini? Jadi ya saya nggak mau hanya dengar teorinya atau mendapat penjelasan. Saya pengen dapat first hand experience, yaitu dengan mengerjakan sendiri. Dan syukur alhamdulillah pada saat itu teman-teman atau senior-senior saya di lapangan, dalam hal ini para operator itu senang sekali dibantu dan menularkan pengalamannya kepada kita yang masih muda-muda. Nah, di situ kuncinya. Jadi kita pada saat dicemplungin di situ jangan merasa lebih pinter daripada para karyawan atau anggota tim kita yang sudah bertahun-tahun ada di situ. Justru kita menggunakan mereka lebih duluan tahu prosesnya di sana ya. Exactly. Jadi saya belajar dari mereka dan mereka juga dapat sesuatu. Oh, ya ternyata dengan saya menjalankan proses itu tahu kesulitannya sehingga saya bisa memformulasi satu improvement plan yang saya usulkan ke manajemen untuk supaya pekerjaan mereka menjadi lebih mudah, lebih cepat dan lebih baik. Akhirnya terjadi mutual symbiosis di situ. Saya dapat pembelajaran, mereka dapat manfaat juga dari keberadaan saya. Itu yang menurut saya fondasi yang paling tepat ya. Karena saya ngeliat gini, anak-anak zaman sekarang yang saya lihat dari pengalaman saya masuk. Mereka lulus dari engineering misalnya atau dari ekonomi, mereka dicemplungin ke satu bidang, saya sebagai manajemen trainee. Setahun 2 tahun, waduh, merasa udah pinter, terus akhirnya mutusin pindah haluan. Nah, itu tanpa fondasi teknikal yang kuat, menurut saya nggak akan mencapai titik yang paling optimal. Karena at the end, pada saat kita di atas, kita kan dihadapin dengan masalah-masalah operasional dalam pengambilan keputusan. Kalau kita nggak punya
insight dari set of skill yang kita peroleh selama pengalaman hidup di karir itu, kita nggak bisa ngambil decision yang terbaik buat perusahaan maupun buat tim. Ya, Jadi pesan saya gitu, jadi ya gunakan itu 10 tahun, 15 tahun pertama dari karir itu benar-benar ngedalemin apa yang menjadi bidangnya. Jadi kalau misalnya bidangnya marketing, dalemin banget A to Z dari bidang marketing itu, dari produknya, dari pricing strateginya gitu ya, dari apa dan sebagainya gitu. Jadi ada ini ya, ada maksudnya dengan basic knowledge yang kita peroleh dari pendidikan, itu kemudian di industri itu penting untuk memahami industrial conditionnya ya, yang secara real di lapangan, sehingga memahami bisnis prosesnya secara keseluruhan, walaupun nanti mungkin sesuai bidangnya ada in-depth di functional tertentu, tapi juga paham industrial conditionnya atau bisnis prosesnya di situ, sehingga punya pemahaman yang dalam, dan kalaupun pindah industri, pindah bidang dan sebagainya, punya solid foundation di bisnis proses dan pemahaman fungsi-fungsi ya. Nah, ini insight yang baik ini, karena seringkali ada godaan untuk mau cepat-cepat gitu ya. Godaan mau cepat-cepat, kecuali orang yang cepat-cepat itu punya kemampuan cepat juga memahami secara mendalam ya. Cuman ini kan antara kombinasi nih, mencari optimum antara paham secara praktek mendasar di satu industri atau satu bisnis, dengan lama waktu kita bisa memahami itu. Nah, dari pengalaman Pak Made, kira-kira lebih banyak yang seperti apa yang sukses gitu ya dalam karirnya? Kan selain mengalami sendiri, juga mengamati orang-orang di perusahaan ya, karena pada saat setelah 15 tahun tadi, atau setelah 10-12 tahun kan kemudian berada di level yang lebih tinggi ya, di manajer, kemudian director. Tentu mengamati juga kan karakteristik dari orang-orang di bawah lingkungan Pak Made. Ini tipikal mana yang lebih sukses membangun karirnya, yang tadi mengikuti pola Pak Made, atau ada pola lain, ternyata orang ini cepat dan mampu juga luas pemahamannya terhadap praktek di perusahaan? Kalau yang saya lihat Pak Kris ya, tadi kan saya ada sampaikan mengenai konsistensi itu yang ngebangun kompetensi. Yang kedua yang juga kritikal banget menurut saya itu adalah mau melakukan extra miles. Maksudnya apa? Kan kalau kita bekerja 8 to 5 gitu ya tiap hari, kan sebetulnya waktu kita udah habis untuk operasional. Nah, padahal banyak hal yang kita harus pelajari gitu ya. Selain tadi challenge operasional, juga perlu pengembangan diri. Nah, extra miles ini juga sangat diperlukan, misalnya dalam bentuk kesediaan kita dilibatkan dalam proyek-proyek. Nah, ada sering sekali yang saya lihat ya dari adik-adik kita gitu ya. Misalnya dilibatkan di proyek A gitu. Waduh, nggak bisa, saya harus work-life balance gitu ya, karena proyek ini menuntut komitmen waktu yang luar biasa. Biasanya kalau tipikal seperti ini, saya ngelihat, saya amatin beberapa tahun belakangan ini, orang yang kurang terlalu sukses. Tapi biasanya orang-orang yang mau gitu ya, dia eager untuk, Pak, oke, saya terima kasih nih dilibatkan dalam proyek, saya akan berkontribusi maksimal. Bahkan si anak ini yang willing untuk dilibatkan dan melakukan extra mile itu bisa memberikan kontribusi yang kita bahkan kadang-kadang nggak expected gitu ya. Pada saat project charter dibuat misalnya, kan objektifnya udah jelas, tahapannya udah jelas gitu lah. Tapi anak ini karena dia willing untuk invest waktu gitu, dia mempelajari, dia melakukan benchmark di industri, dia melakukan benchmark dengan studi literatur, dia bisa bawa value, sehingga project ini bisa jadi lebih bagus hasilnya, lebih optimal. Nah, ini anak-anak yang saya lihat punya kecenderungan untuk bisa sukses lebih cepat dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Nah, tentu kemampuan, kalau saya nyebutnya, ya ini kan karena dia rajin, dia akhirnya punya kemampuan
sistem analytical gitu ya, melakukan analisa problemnya apa sih, kalau saya lakukan ini dampaknya apa, jadi untuk menghindari resiko terhadap dampak yang negatif ini apa. Jadi anak-anak yang mau melakukan extra mile ini biasanya dia sudah lebih bulat atau rounded dalam mengantisipasi problem. Ya. Sehingga akhirnya mereka akan bisa mengambil keputusan lebih efektif dan proyeknya tuh umumnya bisa kecapai sesuai dengan target timeline, budgetnya sesuai, hasilnya juga baik. Ya. Jadi selain karakter tadi ya mau fokus pada bidang yang menjadi core-nya dia juga extra miles. Jadi nggak gampang putus asa gitu. Aduh, ini kok kayaknya project susah banget. Nggak ada project atau target yang gampang kan apalagi dalam situasi kompetitif yang semakin tinggi sekarang. Nah, ini kalau anak-anak atau adik-adik kita punya keinginan yang lebih kuat dalam itu interpersonal skill-nya juga ya, dia nggak gampang putus asa, itu biasanya akan lebih sukses. Nah, bagaimana mereka bisa, anak-anak yang seperti ini bisa kuat? Pengalaman saya adalah, kan saya juga ngalamin yang sama ya. Jadi saya punya teman biasanya. Teman yang, jadi di kantor itu penting kita ngebangun punya teman gitu ya. Tapi biasanya kita pilih teman itu yang bukan bawahan kita atau bukan atasan kita, tapi di luar dari skop organisasi kita. Sehingga teman kita ini bisa kasih masukan, kasih insight. Saya ingat sekali dulu waktu saya pertama masuk ke dunia multinasional Pak Kris, kan saya pindah dari local company ya selama 12 tahun pertama karir saya itu, saya kan nggak terbiasa dengan lingkungan multinasional. Saya pindah waktu itu ke Bristol Myers Squibb. Pada 1 bulan saya di posisi saya sebagai plant manager pada saat itu, manufacturing manager tepatnya, itu kita mendapat kunjungan dari orang nomor 1 dari Bristol Myers Squibb di technical operations. Dan saya disuruh presentasi sama bos saya. Wah, saya kelimpungan. Maksudnya nggak siap gitu. Bahasa Inggris saya belepotan gitu kan pada saat itu. Terus saya nggak terbiasa menyajikan presentasi di depan very top management gitu ya. Kalau dengan lokal ya bos saya dulu juga berinteraksi dengan CEO langsung atau owner, itu terbiasa. Ini orangnya nggak pernah kita ketemuin sebelumnya. Itu kan membuat suatu kondisi stres sendiri. Nah, lalu apa yang saya lakukan? Buddy saya pada saat itu ada 2. Pertama adalah istri saya. Itu buddy-nya pertama. Terus yang kedua adalah teman saya di HR. Saya nyiapin 1 slide presentation. Tiap hari saya latihan. Ini slide yang saya mau sajikan kepada technical operation vice president yang orang Amerika itu. Dan di situ saya dikasih feedback, oh kayaknya kamu terlalu jelimet jelasin di sini, kamu kurang sistematik. Nah itu buddy kita itu bisa memberikan masukan pada kita, apakah kita, ini kebetulan konteksnya adalah nyiapin itu, tapi kalau dalam konteks umum, kadang-kadang kita perlu orang di sekitar kita yang memberitahu apakah decision yang kita ambil atau langkah yang kita ambil itu sudah tepat atau belum. Jadi di samping buddy ini untuk bisa menyampaikan efektivitas dari pekerjaan kita atau operasional yang kita manage, juga bisa menjadi teman curhat. Maksudnya dalam konteks curhat itu bukan pribadi ya, tapi dalam konteks profesional. Misalnya tadi saya cerita dengan HR, waduh ini kok kayaknya saya ngadepin situasi seperti ini nih tim saya. Nah, HR yang baik itu menurut saya adalah dia bisa menempatkan dirinya jadi buddy buat manajer yang ada di dalam perusahaan, sehingga bisa menjadi orang yang memberikan masukan. Ya, benar. Memang dalam banyak case ya, orang-orang yang sukses dalam karirnya itu selalu ada ketemu ataupun engage dengan karir buddy atau juga karir mentor ya. Jadi mentor itu mungkin bisa, kalau karir buddy mungkin tadi yang seperti kata Pak Made, peers atau rekan sejawat di fungsi lain. Kalau karir mentor bisa internal superior ataupun eksternal, teman yang punya view lebih luas dari kita dan bisa memberikan advice gitu ya. Itu sangat-sangat penting sekali. Nah, jadi menarik nih karena
perjalanan karir Pak Made, dari ada inspirator dari masih SMA sampai ke kuliah dan seterusnya, lalu kemudian ada karir Badi, ya. Nah, ini satu satu pola yang mungkin natural terjadi, tapi bisa jadi pattern yang mungkin baik untuk next generation dari workers yang tadi itu mungkin sering kita lihat tuh menerjemahkan work life balance itu jadinya eh, apa ya agak condong ke lebih mau santainya daripada investment tadi ya, investment waktu ataupun resources yang bisa menambah kemampuan ya. Nah, ini saya ingat filosofi kungfu nih Pak Made. Filosofi kungfu itu selalu dalam melatih orang jadi master kungfu itu dia mulai dari basic movement ya, penguatan fondasi gitu ya. Penguatan fondasi itu kan biasanya dilatih tuh kaki, tangan gitu kan. Kalau lihat film-film kungfu masa lalu itu disuruh angkat air dari sumur, bawa ke atas. Latihannya itu aja tiap hari, kaki, tangan. Bahkan kalau film ada kungfu lain tuh disuruh bersihin mobil gitu ya. Jadi gerakan tangannya itu aja berhari-hari. Sehingga seringkali orang bosen dan merasa ini apa sih gitu ya. Nah, sama seperti tadi kata Pak Pete, dilatih untuk ngeliatin operasional, jadi operator, mungkin orang males ya. Atau juga kalau kita lihat kisah McDonald gitu, resto-resto di McDonald, manajemen trainee-nya disuruh jadi pelayan dulu kan, dalam beberapa waktu untuk bersihin, menerima tamu dan sebagainya. Ya, seringkali basic foundation ini terlihat remeh dan membosankan, tetapi ternyata itu membangun fondasi yang kuat ya, kayak filosofi kungfu itu begitu dia diajarin berbagai jurus-jurus yang lain, fondasinya sudah ada. Ya. Nah, ini mungkin jadi penting ya, bagaimana membangun fondasi di awal, lalu sehingga orang-orang itu tidak hanya menjadi pelaku aja ya, jadi hanya bisa menjalankan operasional, tapi dengan fondasi itu dia jadi punya kemampuan untuk tadi itu yang Pak Made sampaikan, memberikan ide, kreativitas, problem solving, improvement terhadap bisnis ya. Nah, ini kan kemampuan yang diperolehnya itu kan nggak mungkin by textbook, tapi dari by pengalaman melihat situasinya, lalu ada kreativitas untuk mencari solusi, mencari pengembangan. Kira-kira gimana pandangan Pak Made ini? Ya, dan banyak hal kan seringkali kita susah mencari SDM yang mampu memberikan solusi ya, memberikan improvement terhadap bisnis. Tapi kalau melakukan pekerjaan sehari-hari operasional sih banyak ya. Ya. Menurut saya dua hal Pak Kris. Yang pertama, kalau kita tadi ya strong dengan tadi kan bagus banget tuh filosofinya, kita mengerjakan sesuatu terus-menerus sehingga jadi sangat expert di situ gitu ya kan, kira-kira kan gitu maksudnya. Kalau kita punya skill yang seperti itu, mempersiapkan diri kita, kan kita nggak tahu kesempatan yang akan datang itu kapan dan apa bentuknya. Tapi kalau kita sangat mahir di dalam bidang kita, misalnya saya sangat mahir di bidang production, bidang supply chain misalnya, pengelolaan di manufacturing, suatu saat kesempatan itu akan datang. Tapi orang kalau dia hanya ngelihat ke depan, waduh ini saya akan menjadi, saya kepengen menjadi direktur di perusahaan ini, tapi dia nggak mengasah apa yang dia kerjakan sekarang, posisi itu nggak akan pernah nyampe ke tempat dia. Nggak ada persiapan ya. Tapi betul. Jadi kalau kita fokus terus mengerjakan apa yang menjadi tugas kita, pada saat kesempatan itu datang, seperti yang saya alamin, tiba-tiba saya ditawarin untuk, kan seorang pabrik, ya tahunya saya research, production, segala macam, tiba-tiba disuruh pegang sales, distribution. Ya, yang saya nggak pernah kebayang gitu. Ini kok bisa ya saya ditawarin sama atasan saya, sama preskomnya, presiden komisaris saya, untuk megang unit bisnis. Waktu itu saya terus terang keder, saya nggak punya pengalaman di sales, saya hanya sering ikut meeting, saya ngelihat, nge-review, tapi nggak pernah hands on. Tapi apa yang disampaikan oleh atasan saya pada saat itu,
Made, dengan pengalaman kamu di operations, ini kan similar di sales dan distribution. Kamu pasti bisa berkontribusi dan saya yakin kamu bisa. Dan ternyata ya memang dengan ya tentu banyak tantangan ya dan juga bantuan dari atasan, dari teman-teman, dari tim terutama ya. Akhirnya ya kita bisa menjalankan tugas itu dengan baik. Itu yang pertama. Jadi Ya. karena kesempatan itu kita nggak tahu kapan datangnya, jadi ya kita harus bikin persiapan untuk apapun yang kita kerjakan sekarang supaya kesempatan itu bisa mampir ke kita, bentuknya apapun. Persiapan itu Yang jadi kedua, fondasi kan, jadi fondasi untuk ke depan. betul, betul. Yang kedua menurut saya kita jangan pernah mengharap apa yang kita kerjakan itu langsung berhasil. Kan sering kali gagal ya. Saya juga banyak ngalamin kegagalan. Tapi Ya. tiap kali saya ngalamin kesulitan seperti itu, saya bilang pada diri saya, dulu saya pernah ngalamin situasi yang sulit dan saya survive. Itu jadi ngebangun kita punya resilience. Hmm. Bahkan paling paling yang paling ekstrim yang saya sampaikan, saya datang ke Jakarta hanya bermodal satu tas ransel, that's it. Kalau suatu saat saya sudah menikmati begitu banyak privilege dalam hidup saya dengan apa yang saya capai sekarang, keluarga, kemudian ya tentu dengan ekonomi yang lebih baik. Tantangan yang saya hadapin sekarang ini nggak ada apa-apanya. Saya siap kok. Orang saya datang ke ibu kota ini tuh hanya bermodalkan istilahnya tas ransel sama badan sendiri gitu, nothing tulus gitu. Nah dengan begitu kita menjadi siap Lebih gitu. Tantangan lebih kayak siap ya. apapun, betul. Tantangan seperti apapun kita pasti merasa nggak ada masalah. Kita pernah ngadepin kesulitan yang lebih besar. Dan itu semua leader yang ada di top ya, saya yakin, apalagi pengusaha-pengusaha besar gitu ya. Saya banyak belajar dari beliau-beliau ini. Kesulitan itu yang membuat mereka menjadi semakin kuat. Ya Ya. kan ada orang yang bilang what doesn't kill you make you stronger kan. You Ya itu stronger. dalam dalam berbagai konteks menurut saya benar. Ya kan kalau masih hidup dan kita hadapin situasi yang berat, itu akan kita menjadi lebih kuat, lebih cerdas dan lebih pinter. Kira-kira gitu Pak Kris. Iya, iya, iya. Menarik nih. Karena seringkali sekarang ini anak-anak zaman sekarang nih mental health ya. Di mental resilience-nya memang perlu banyak di challenge ya. Satu hal mungkin peer pressure sekarang lebih tinggi daripada peer pressure dulu ya, karena nggak ada media sosial ya. Sehingga apa-apa kan nggak langsung diketahui orang banyak kalau dulu kan ya. Kalau kita gagal atau kita masalah sesuatu mungkin lebih sedikit orang yang langsung tahu. Kalau sekarang karena kebanyakan curhat di media sosial mungkin langsung langsung banyak. Iya, Nah, iya. menarik kemampuan untuk ada beberapa hal tadi, kemampuan untuk menghadapi kegagalan dan kemampuan untuk belajar terus ya. Karena tadi switch dari operation, production ke marketing atau ke sales, tapi dengan fondasi yang kuat bisa dilakukan walaupun perlu tetap investment untuk belajar tadi, learning capability-nya tetap ada, challenge-nya tetap ada, tapi bisa survive karena punya fondasi. Nah, gimana Pak Made melihat dalam perjalanan karirnya, walaupun sudah sampai di top, investment untuk terus belajar itu gimana selama ini? Karena kan setelah kerja kan mungkin nggak sempat belajar formal lagi ya, tapi kan learning is everywhere gitu ya, tidak hanya formal learning. Ya, ya ini yang menurut saya banyak yang sering terlewatkan ya dengan kesibukan waktu, uh, dengan posisi makin tinggi, tanggung jawabnya kan makin besar ya Pak Kris ya. Sehingga porsi untuk belajar itu makin sedikit dan saya ngalamin hal yang sama sebenarnya. Jadi pertanyaannya itu adalah mengingatkan kepada saya sendiri, ini Made, kamu sampai di mana nih kamu mengasah pisau kamu, karena kalau kamu nggak asah ya tahun lalu kamu bisa istilahnya motong pohon dengan pisau yang sama 10, makin lama makin turun karena nggak pernah diasah gitu ya. Ya itu tantangan terbesar, termasuk saya juga ngalamin itu. Tapi saya mencoba berusaha untuk membuat semacam goals gitu ya. Seringkali
ya ya kadang goals itu memang seringkali nggak kecapai malah. Misalnya gini, saya pengen baca buku sekian gitu. Jadi saya udah beli buku itu, numpuk aja di belakang saya gitu. Ini kebetulan di ruangan saya, di ruangan kerja saya di rumah ini, saya senang beli buku. Yang udah intinya pokoknya kalau saya libur saya mau baca minimal berapa buku gitu. Dan itu memang sering meleset. Tapi kalau kita tentuin goalnya misalnya 5 buku, kebaca cuma 2 buku, minimal kan ada hasil ya. Daripada kita nggak punya goal gitu ya. Ya, Oke, saya pengen belajar ini tapi nggak apa namanya nggak nentuin goal ya nggak kemana-mana. Itu yang ya saya sendiri terus terang merasa merasa apa ngalamin kendala dalam konteks itu. Tapi ya tadi semaksimal mungkin kita gunakan waktu untuk ya hari libur untuk baca segala macam. ya, Kadang-kadang juga kalau bosan baca buku, saya baca dari kan sekarang informasi di internet itu mudah sekali diakses ya, ya, berbagai jurnal atau segala macam itu ya. Tapi yang satu yang saya ingin tambahin Pak Kris, peran keluarga itu penting banget. ya, ya, Karena tadi kan saya cerita tentang resilient ya, tentang daya tahan kita ngadepin tantangan. Edian kan kita kalau di kantor kan ketemu dengan berbagai tantangan yang dan tim ya yang tipikalnya macam-macam. Tapi kan semua orang kan pulang ke rumah dan keluarga itu menurut saya adalah support system yang paling utama ya, dari setiap orang. Kalau kita away dengan keluarga itu saya ngelihat beberapa teman-teman gitu ya karirnya cukup baik tapi cenderung kurang dekat dengan keluarga biasanya saya ngelihat lebih volatil gitu ya. ya, Saya mencoba tidak melakukan kesalahan yang sama. Jadi dekat dengan keluarga dalam hal ini anak-anak saya, kemudian istri, spend waktu yang quality. Tidak harus liburan. Menurut saya itu sih sesuatu yang apa ya? Lihat karakter tiap orang lah. Ada yang orang senang dekat dengan keluarga dengan liburan. Kalau saya sederhana. Tiap pagi saya usahakan sarapan dengan istri saya. Jadi saya bicara, oke, hari ini saya mau ngapain dan dia selalu tuh dia masak buat saya. Jadi saya tuh selalu bawa makanan dari rumah ke kantor karena saya tuh kalau makan keluar tuh males. Tapi itu membuat kita dekat. Sesibuk apapun istri saya pasti akan menyiapkan sarapan, kemudian makan siang. Dan malamnya saya selalu sempatkan untuk ketemu dengan anak saya yang kecil. Jadi paling nggak ya ngobrol sebentar dengan anak saya yang cewek juga yang kebetulan baru selesai kuliah S1-nya. Ya paling nggak ada telepon, ada conference. Ini membuat apa ya energi kita tuh yang tadinya udah turun gitu ya. Ya kan support system yang terbaik itu ya dari keluarga itu. Oh ngelihat anak-anak istri kita keluarga kita sehat itu membuat kita menjadi lebih lebih apa, energi recharge lagi. recharge. Ya, Oke, gitu Pak Pak, Kris. menarik nih karena apa ada fondasi yang kuat yang dibangun dari waktu ke waktu ya, baik dari sisi tadi itu pemahaman di industri, pemahaman di bisnis, lalu juga fondasi dari lingkungan sekitar, baik itu coach body, HR, karir body tadi ya, karir body, Ya, maupun yang paling tadi yang terakhir penting tadi adalah fondasi dari keluarga ya menjadi eh, apa energi yang bisa merecharge eh, kemampuan kita dari waktu ke waktu. Jadi seperti filosofi kungfu tadi, fondasinya itu tidak mengatakan bahwa kita akan selalu berhasil, tapi fondasi itu membuat kita mampu bangkit kembali kalaupun gagal gitu ya. ya, Bangkit kembali walaupun ya. gagal dan keep fighting dan punya spirit yang kuat untuk terus maju. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak Pade, karena kita ini kan HR30 mungkin udah lebih dari 30 menit harusnya. Dengan pengalaman yang panjang seperti itu sampai ke puncak dan berada di perusahaan dari banyak perusahaan ya dari awal sampai mungkin dalam beberapa tahun gitu. Bagaimana Pak Made mempengaruhi praktek-praktek HR di perusahaan supaya bisa mendukung atau membantu SDM-SDM di perusahaan itu mempunyai perjalanan karir yang baik gitu ya, sehingga bisa mendukung perusahaan untuk lebih maju lagi, lebih meningkat lagi dari sisi
kinerja bisnisnya. Jadi praktek-praktek HR itu kan bisa dipengaruhi juga oleh top management dengan pengalamannya, dengan experience yang dialaminya ya. Gimana kira-kira Pak Made influence Ya, HR practice di perusahaan? Pak Kris, saya termasuk orang yang sangat percaya dengan HR, human capital ya Pak ya, development. Jadi di beberapa perusahaan yang saya sempat menjadi istilahnya decision maker lah gitu. Saya selalu berusaha melibatkan HR. Misalnya dengan program ya, tentu melibatkan itu nggak hanya memberikan arahan, tapi kita menjadi champion dari program tersebut. Nah, contohnya misalnya di perusahaan yang saya sekarang jalani di Temposcan, itu Ya, saya mendorong lahirnya program manajemen training. Jadi saya melihat bahwa ini kan mulai ada pergeseran ya antara talent-talent yang sekarang ini, mereka kan kebanyakan kepengen langsung misalnya lulus S1 terus jadi supervisor, jadi manager gitu dalam waktu yang cepat. Saya bilang sama HR saya punya kesulitan karena di operation satu, populasi dari leadership kita itu kita nyebutnya aging populations. Jadi ya, ada beberapa yang posisi-posisi yang krusial, misalnya kepala cabang itu mereka umumnya punya masa kerja yang sudah lama sekali dan sebagian sudah memasuki masa pensiun. hmm, Ini kalau saya nggak melakukan sesuatu dalam 5 tahun ini, itu kita akan terjadi talent scarcity. hmm, Dan nggak mungkin saya bisa mengisi posisi-posisi itu semuanya dari luar. Jadi saya initiate sejak 2019, itu yuk kita jalankan kembali program manajemen training yang sudah sempat vakum cukup lama sekali. Jadi saya sendiri jalanin. Bahkan untuk program manajemen training ini saya kawal dari awal, bagaimana mengembangkan kurikulumnya, gimana mengembangkan programnya. Bahkan saya ikut langsung interview dari semua kandidat, final kandidat. Karena ini penting. Kalau kita mau melihat memiliki talent yang tepat, kita mesti terlibat dalam proses feeding in ya. Karena kan ya banyak orang bilang garbage in, garbage out. hmm, Ya, yang saya lihat pada proses rekrutmen itu sebenarnya bukan, oh kita pilih yang paling pinter, tapi kita pilih orang yang paling cocok dengan yang dibutuhkan oleh organisasi. Nah, itu seringkali leader melupakan aspek itu, menyerahkan kepada leader di bawahnya atau kepada HR. Dan kalau nggak berhasil yang disalahkan HR. Saya bilang enggak, ya, saya take ownership proses ini, ayo kita kerjakan sama-sama. Dan puji Tuhan, ini program ini berjalan lancar dan bisa mendapatkan animo yang sangat positif sekali dari anak-anak ini. hmm, Dan kita udah jalan hampir setiap tahun itu kita ngambil dua kelas intake dan banyak dari anak-anak tersebut yang sukses. Jadi anak-anak manajemen training ini nggak saya taruh dia sebagai supervisor seperti yang tadi Pak Kris sampaikan. Mereka itu ya, saya taruh di front line, jadi salesman. hmm, Ketemu dengan toko-toko kita atau kita nyebutnya customer kita yang menjual produk-produk kita kepada end user atau end consumer. hmm, Mereka bisa mempelajari karakteristiknya, oh ternyata produk kita itu seperti ini nih di lapangan diterimanya oleh para toko kita. Oh program yang kita milikin misalnya dalam konteks distribution ternyata ada yang perlu diperbaiki ini. Nah dengan mereka punya pengetahuan tentang teknikal begitu di lapangan, mereka saya harapkan kedepannya akan punya rute yang sama yang seperti saya alami sebelumnya. ya, Jadi ya, saya sangat pro dengan itu. Terus yang kedua, development dalam konteks training. Saya bilang, nggak bisa. Kita training itu menyerahkan kepada HR, nggak bisa. Kita yang tahu kebutuhan dari tim kita apa. Nah, kita minta masukan kepada HR. Kalau saya punya problem atau keinginan untuk meningkatkan set of skill di bidang ini, hmm, saya mesti equip tim kita itu seperti apa. Jadi saya bilang sama tim saya, kita nggak bisa memperlakukan HR itu sebagai departemen yang terpisah, tapi mereka adalah bagian yang utuh dari sistem manajemen kita. Jadi hmm, HR itu adalah bisnis partner kita yang
kita berjalan bersama-sama, kita kembangkan tim kita dari sisi kompetensi, kemudian penempatan tim yang tepat. Ya. Jadi itu membuat apa ya, kita hidupnya jadi lebih komplit gitu. Ya kan banyak itu kan urusan HR. Saya nggak percaya yang model begitu. Yang saya lakukan, saya selalu biasanya hands on atau detail banget dengan HR, dan mereka senang. Bukan berasa direcokin, oh Pak Made ini recok banget, tapi mereka senang karena oke, berarti HR itu dianggap penting, tidak hanya pada saat ada masalah saja datang ke HR, ini Pak ada karyawan kita biasanya jadi keranjang sampah masalah doang ya. Nah, enggak, saya dorong tim saya jangan lakukan seperti itu. Justru kamu juga lihat bagaimana mengajak mereka untuk masuk ke dalam area kamu, sehingga mereka juga tahu apa potensi yang kita bisa kembangin supaya kita bisa terus memperkuat organisasi kita. Kira-kira gitu Pak Kris. Ya, karena dari banyak research itu HR competencies itu atau HR strategic role itu agak kurang dalam melihat jauh ke depan gitu ya. Dalam arti tadi itu Pak Made menyampaikan melihat jauh ke depan akan ada aging leadership gitu ya. Sehingga ada orang-orang bagus yang selama ini ada di perusahaan sudah akan meninggalkan perusahaan secara natural, lalu penggantinya belum siap kan gitu. Ya. To replace the current excellence, current expert di perusahaan itu belum siap. Nah, seringkali HR memang ada gap melihat kebutuhan bisnis atau problem bisnis dalam jangka waktu tertentu yang cukup panjang. Not to mention, atau apalagi kalau misalnya bukan hanya menggantikan the current expertise, tetapi meng-acquire new expertise di masa yang akan datang, yang mungkin akan berbeda dengan yang sekarang dibutuhkan gitu kan ya. Artinya bisnis dalam 5 tahun, 10 tahun ke depan tuh mungkin akan changing, seperti Temposcan Pacific mungkin ada hal-hal baru di ke depan gitu. Sehingga bisnis baru atau challenge baru itu kan perlu set of competencies baru yang mungkin belum ada saat ini di perusahaan gitu. Nah, HR kacamata seringkali menurut berbagai research seringkali long term view-nya itu agak sulit, sehingga pola yang tadi Pak Made bilang menjadi bagian business partner dari business leader itu sangat penting, karena ada kacamata yang bisa membawa view yang jauh itu, tapi framework dan kesiapan kompetensinya disiapkan oleh HR. Ya. Sangat menarik sekali diskus bincang-bincang kita pagi. Pertanyaan-pertanyaan Pak Kris ini jadi mengingatkan saya, Made, kamu masih punya PR di sini, Jadi apa yang saya sampaikan itu nge-refresh lagi, wah ini saya harus lebih giat lagi nih dari apa yang saya sampaikan untuk bisa kita jalankan terus di perusahaan ini. Ini terima kasih Pak Kris sudah memberikan kesempatan pada saya untuk sharing hari ini. Mudah-mudahan MT-nya ke depan bisa nyiapin new skill of competencies yang belum kebayang hari ini gitu ya. Sehingga siap. Itu karena nggak banyak, sejalan banget dengan nggak banyak. Ya, tema 70 tahun kita gitu Pak Kris. Jadi building the new frontier itu konteksnya adalah itu, kita nyiapin HR karena kita nggak tahu kan ada, kalau di teorinya salah satu buku yang disampaikan kan, kita nggak tahu tantangannya ke depan, tapi kalau kita tepat memilih orang, maka mereka akan bantu menentukan arahnya tuh ke depan seperti apa. That's right. Thank you Pak Made. Terima kasih Pak Kris. Kesediaannya menjadi guest tamu pertama dari HR30 with Kris. Ya. Semoga podcastnya sukses ya Pak Kris. Ini saya senang sekali ada podcast seperti ini yang bisa memberikan wawasan pada adik-adik ya, generasi muda kita, karena ya tadi salah satu tantangan terbesar Indonesia adalah bagaimana melengkapi generasi muda ini untuk bisa memanfaatkan momentum emas 2045 kan Pak. Kalau kita nggak siapkan dari sekarang ya hanya jadi milestone mati gitu ya, kita nggak siap akhirnya. Hanya jumlah aja yang kita menang, tapi kebutuhan akan skill, kompetensinya nggak siap. Ini menurut saya kontribusi yang sangat positif untuk bisa berjalan ke arah sana sama-sama. Terima kasih Pak Kris. Terima kasih Pak Made. Kita akhiri
Dan semoga sukses selalu Pak Made dengan Amin. Sukses, sehat selalu juga buat Pak dan Kris. perusahaannya juga semakin maju. Amin, Ya, dan amin. lalu memberikan perspektif pentingnya pengembangan SDM bagi perusahaan dan bagi stakeholder dimanapun mereka berada. Oke, Ya. that's it. Terima kasih Pak Kris. Bye-bye. Thank you ya waktunya, deh. Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Temposcan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika. Menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan. Building the next frontier.